Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 dengan materi sarana dan prasarana dan sistem pertandingan pada cabang olahraga petang. Perkenalkan, nama saya Hardi Simbayan, NIM 8324 22015. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sarul Latif, NIM 832 42067. Perkenalkan, nama saya Adan Ismail, NIM 8324 22063. Perkenalkan, nama saya Adnan Bakule, NIM 8324 22012. Perkenalkan, nama saya Ahmad Lati, NIM 8324 22001. Perkenalkan, nama saya Ajri Pakaya, NIM 8324 22011. Perkenalkan, nama saya Sulastri Ismail, NIM 8324 22030. Perkenalkan, nama saya Resti Regina KI, NIM 8324 22014. Perkenalkan, nama saya Jiran Sabtresub, NIM 8324 22004. Perkenalkan, nama saya Lino Putri Susanti, NIM saya 8324 22005. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jaltadi dengan NIM 8324 22032. Perkenalkan, nama saya Reka Satrio, NIM 8324 22034. Perkenalkan, nama saya Alvin Alim, NIM 8324 22016. Perkenalkan, nama saya Arjuna Putra Yaisa, NIM 8324 22042. Perkenalkan, nama saya Jakari Satingi, NIM 8324 22020. Menurut Siswanto Witri tahun 2018, olahraga petang merupakan salah satu cabang olahraga baru di Indonesia. Olahraga ini berasal dari Prancis dan pertama kali masuk di Indonesia pada tahun 2011 pada saat SEA Games di Palembang. Federasi Petang Indonesia berdiri pada tanggal 18 Maret 2011 yang diketahui oleh Caca Isa Saleh setelah mendapat tugas dari KONI Sumatera Selatan dan Gubernur Sumatera Selatan untuk membantu menyiapkan tim petang Indonesia dalam menghadapi SEA Games di Palembang. Poin pertama yaitu sarana dan prasarana olahraga petang. Petang adalah suatu bentuk permainan bowls yang tujuannya melempar bola besi sedekat mungkin dengan bola kayu yang disebut jack dan kaki harus berada di lingkungan kecil. Olahraga petang adalah jenis permainan bola besi yang bertujuan untuk mendekatkan bola besi sedekat mungkin dengan bola kayu yang disebut box atau jog, dan kaki harus dalam lingkaran kecil. Permainan ini bisa dimainkan di tanah keras, pasir, rumput atau tanah lainnya. Atlet petang juga cenderung menuntut akurasi tanpa usaha yang berlebih. Siapapun yang ingin bermain petang dapat memainkannya tanpa memandang usia, posisi, atau jenis kelamin. Olahraga petang ada beberapa nomor yang dipertandingkan dalam olahraga petang, seperti ganda putra dan ganda putri, tunggal putra dan tunggal putri, menembak atau Agustina N. Prime Bordeaux 2017. Berikut adalah penjelasan yang lebih rinci mengenai masing-masing sarana prasarana tersebut. Yang pertama, bowls. Bowls adalah peralatan utama dalam petang, adalah bola logam yang digunakan oleh pemain untuk melempar ke arah target. Bowl biasanya terbuat dari baja atau bahan logam lainnya dan memiliki berat dan ukuran bervariasi tergantung pada persepsi permainan atau standar tertentu. Yang kedua yaitu ball cocknet atau jack. Ball cocknet juga dikenal sebagai jack atau palino adalah bola kecil yang menjadi target dalam petang. Pemain atau tim berusaha untuk melempar bola sedekat mungkin dengan ball cocknet untuk mencetak poin. Yang ketiga, lapangan petang. Lapangan petang adalah area permainan yang terbuat dari tanah atau pasir yang rata. Lapangan memiliki dimensi standar dengan jarak tertentu antara tempat pemain berdiri dan target. Yang keempat adalah lingkaran pembatas. Sebelum melempar bola, pemain harus berdiri di dalam lingkaran pembatas. Lingkaran ini menandai titik awal dari mana pemain melempar bola mereka dan memiliki ukuran standar. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Sulas. Kemudian, alat pengukur jarak. Alat pengukur jarak digunakan untuk menentukan jarak antara bulus dengan bulus cocknet. Ini penting dalam menentukan poin dan menentukan bul yang paling dekat dengan target. Kemudian, alat pengukur atau alat pelurus tanah. Beberapa lapangan petang mungkin memerlukan alat pengukur atau alat pelurus tanah untuk memastikan bahwa permukaan lapangan rata dan tidak bergelombang. Hal ini penting agar tidak ada gangguan saat melempar bola. Sistem pertandingan petang. Petang adalah tim olahraga. Posisi permainan petang membutuhkan kontrol. Oleh karena itu, olahraga itu sangat cocok digunakan dalam dunia pendidikan untuk meningkatkan
diferensiasi disiplin. Selanjutnya, kesabaran pengendalian diri, ketelitian, strategi, dan kehormatan. Kualitas diplomatik juga sangat penting untuk mengelola permainan dengan baik dalam situasi manapun pada kompetisi. Yang lainnya adalah kualitas atau turnamen. Yang kedua ada single elimination atau gugur. Gugur adalah format pertandingan di mana setiap tim atau pemain akan bermain melawan satu lawan dalam setiap putaran. Yang ketiga, double elimination. Gugur dengan laga penghibur. Double elimination adalah versi modifikasi dari format gugur. Setiap tim atau pemain memiliki 2 kesempatan untuk tetap berada dalam turnamen. Yang keempat, turnamen tim. Dalam format ini, tim yang terdiri dari beberapa pemain berkompetisi satu sama lain. Setiap tim biasanya memiliki strategi memenangkan pertandingan, termasuk penugasan peran masing-masing pemain dalam tim. Materi selanjutnya akan saya jelaskan. Perkenalkan, nama saya Dolin Rais. Saya akan melanjutkan materi. Yang keempat, turnamen tim. Dalam format ini, tim yang terdiri dari beberapa pemain akan berkompetisi satu sama lain. Setiap tim biasanya memiliki strategi dan strategi khusus untuk memenangkan pertandingan, termasuk penugasan peran masing-masing pemain dalam tim. Saya Abdul Arif Paputungan ingin melanjutkan poin nomor 5, yaitu tunggal individual. Pemain tunggal berkompetisi satu sama lain dalam format yang serupa dengan turnamen gugur atau round robin. Setiap pemain berusaha untuk mencapai target atau memenangkan pertandingan secara individu. Ini menetapkan fokus pada keterampilan individu dan kemampuan taktis, sementara juga memberikan kesempatan bagi pemain untuk mengasah kemampuan mereka dalam situasi kompetitif. Pemilihan format pertandingan biasanya bergantung pada faktor-faktor seperti jumlah pemain peserta, tujuan turnamen, dan preferensi penyelenggara. Tiap format memiliki keunggulan dan tantangan sendiri, dan keberhasilan suatu turnamen seringkali tergantung pada bagian format tersebut diterapkan dan dijalankan. Penting bagi pemain penyelenggara untuk memiliki format yang paling sesuai dengan kebutuhan dan tujuan mereka, sambil memastikan bahwa pertandingan memberikan pengalaman yang menyenangkan dan adil bagi semua peserta. Baik, selanjutnya materi akan dibacakan oleh Muksandali.